Kita cuma pengen biar nggak usah trigger sampai resesi seks. Elah anak muda masih popo. Mungkin gini ya, udah suami istri bosan. Bosan ya udah tiap hari. Yang membara yang bawa-bawa nih. Bener. Indonesia berpotensi alami resesi seks. Wadaw. Resesi secara finansial udah nanti berencana maksudnya diprediksi sebelumnya kan udah berjalan lah sebenarnya ya resesi. Terus suami istri mulai nggak mau punya anak, resesi seks. Ini mungkin lebih ngarah ke ini nggak sih, berhubungan juga sama resesi yang sebenarnya resesi keuangan dunia gitu, global. Jadi mereka global warming self world. Jadi mereka nggak mau punya anak karena pasti pengaruh itu. Tapi kalau resesi kenapa sih? Gue nggak tahu ya, ini berita yang memang benar dari Vokatif. Ini beneran emang ada resesi seks gitu atau emang cuma buatan-buatan aja? Anggap mungkin sih kalau gue ya ada. Tapi bukan gini. Semenjak adanya pandemi lah ya. Bahasa resesi ini sering digunakan, sering kita dengar. Jadi bahasanya ini aja perihal punya anak, tidak minat lah punya anak, alias ya angka minat punya anak itu rendah. Bahasanya pakai resesi juga gitu. Jadi sebenarnya kita memikirkannya ke faktor finance. Bener. Kalau emang lo bilang bener, itu ada pengaruhnya. Pasti ada. Menurut gua ada pengaruh. Pertama kali gua kirim tadi beritanya, gua mikir kok resesi seks. Ini maksudnya udah berarti ya bisa kan bahasanya kayak penurunan hubungan minat seks. Tapi nggak bisa juga menurut gua, nggak selalu berhubungan, ini versi gue ya, nggak selalu berhubungan dengan ekonomi. Iya nih, setuju. Resesi seks, penurunan hubungan seks antara suami dan istri. Karena kan hubungan seks dia berarti mengurangi, belum tentu kamu punya anak ya, kamu punya anak rencananya gitu. Tapi kan bisa berhubungan seks tanpa punya anak. Sebenarnya iya, jadi gua agak rancunya di kalimat beritanya itu sebenarnya. Lu pakai bahasa resesi seks. Yang mana sebenarnya masalahnya adalah ya angka minat punya anak lah, kepengen punya anak itu yang rendah, menurun. Bukan soal seksnya. Iya, tapi coba kita mau mengulik lebih dalam. Apa alasannya suami istri sekarang udah berhubungan seksnya udah mulai mengalami penurunan? Cuma gitu doang, nggak poh gitu doang. Compok. Udah. Kalau menurut lu apa penyebabnya kenapa suami istri ini ya sampai keluar bahasa resesi seks? Itu versi lu apa? Kenapa? Why? Kalau dari bahasanya resesi seks itu terus akhirnya mengarah ke arah nggak mau lah punya anak dulu gitu bahasanya. Nggak minat lah punya anak gitu, rendah. Itu gua ya betul ada faktor dari ekonomi. Di situ sepintas langsung sekejap itu gua berpikir ini apa sih ada hubungannya dengan ekonomi. Karena ekonomi kita kan sekarang lagi drop banget lah. Ekonomi global itu drop banget. Jadi yang mana kita tahu kalau kita punya anak alias kita tambah beban. Bukan banyak anak banyak rezeki. Maaf nih. Enggak, yang ngomong banyak anak banyak rezeki, mohon maaf nih. Enggak. Nyatanya ini sekarang begini, dan memang kita tahu namanya anak itu adalah suatu angka yang beban. Terus betul lu gak punya enggak, ya kita udah tahu justru kita siap gak menanggung beban itu. Ya menanggung tanggung jawab yang besar lah. Tanggung jawab besar itu mensekolahi, makan, membesarkannya dengan baik lah. Iya, itu tuh. Menurut gua pertama ada pengaruh dari ekonomi. Terus tetapi ya kayak yang tadi lu bilang itu gue setuju. Kenapa? Gak semuanya ini terkait hal ini, gak semuanya ekonomi. Iya, itu gue baru pengen ngomong, gak semuanya berkaitan dengan ekonomi. Nah, dari lu tambahannya kalau tadi kan udah ekonomi, finansial. Tapi kan gini loh, lu tahu gak sih kalau nih kita berdusut pandang deh, kadang mungkin kalau mereka lagi pusing di masalah keluarga alias kayak beragam masalah keluarga, terus ditambah anak yang lagi mungkin ada permasalahan sama anak, terus ada problem tanggungan banyak, pengaruh ke finansial, jadi mereka kurang si laki-laki kurang nafsu untuk berhubungan seks atau si dari perempuannya. Karena kan apalagi laki-laki kan yang paling kalau seminggu nggak dikasih tuh keriting tuh anjir, rambut itu benar-benar keriting tuh gor. Nah
mungkin karena otaknya udah pikiran passionnya ke arah tanggung jawab, terus lebih ke arah hal yang kebutuhan yang berbau dan uang, jadi itu pikirannya udah nggak mikirin untuk ke arah berhubungan seks. Tapi itu sudut pandang gitu tuh. Bisa juga satu lagi gue mikirin, lah justru kan kalau berhubungan seks namanya juga orang karena dipenat nih. Sampai suami istri udah halal ya, udah sah-sah aja dia mau berhubungan seks dari rooftop on fire gitu, dibakar atau pokok ke dapur, pokok nyalain kompor, pokok sambil gitu. Ini biar gak sih gitu. Nah itu suami istri kan udah sah. Menurut gue bisa juga mereka suaminya atau si perempuan kan udah mumet nih gitu, akhirnya berhubungan seks biar lebih fresh gitu. Tapi kan bisa juga dua-duanya. Tapi kan maksudnya tadi yang di beritanya suami istri jadi apa terakhir? Pokoknya ya sebenarnya mereka ini mengarahnya ya. Kalimat resesi seks itu mengarahnya adalah suami istri rendah, menurun nih minatnya punya anak. Jadi menurunnya minat ingin memiliki anak lah. Begitu. Ya, tapi kenapa kalimat awalnya itu resesi seks? Yang mana kan seks ya betul. Udah selamanya seks itu membuahkan. Ya kalau keluarnya di luar, sampai memprakteknya di luar, toh banyak anak muda seperti itu. Banyak kan. Berarti enggak resesi seks. Enggak sih, kalau anak muda justru malah inflasi tuh the moon gitu. The moon. Saya home I'm falling. Iya. Jadi kembali lagi, menurut gue bisa dari dua sisi. Pertama segi keuangan, kenapa akhirnya ada resesi seks, jadi mereka mungkin udah mumet kali ya. Tapi justru kan kalau berhubungan seks suatu hal yang kalau suami istri itu kan biasa itu suatu hal yang menyenangkan gitu. Bukan suatu hal yang mempersulit gitu. Ada mikir-mikir. Iya. Bukan suatu hal yang mempersulit. Jadi itu justru harusnya lebih kayak membuat apa ya? Ya suami istri kalau nggak berhubungan seks berapa lama kan emang gimana? Itu justru suatu hal menghangatkan hubungan gitu. Ya mengeratkan. Biar ada gejolak api. Api. Ya itulah. Tapi kalau berarti kan dari penjelasan itu mengarahnya ya yang dari gue tangkep. Wis mana tuh? Sebenarnya gue nggak duga kali ini jokesnya ke arah sana, kali gue nggak expect sih. Lanjut, gue tangkep itu ngarahnya lu lebih melihat ini adalah suatu adanya kenalah ke psikologinya. Iya, psikologi. Memang dari psikologi itu banyak pengaruhnya ya, dari lingkungan bisa mempengaruhi psikologi, dari keseharian itu akhirnya membuat gairahnya menurun. Iya, gairah menurun karena pengaruh faktor luar ya. Nah, jadi melibatkan stres itu. Iya, stresnya jadi kurang minat untuk melakukan hubungan seks gitu. Dan itu pun emang betul bisa terjadi. Iya, bisa itu sangat berpengaruh. Kalau kita lagi stres banget, bener-bener nggak minat kok, nggak nafsu, nggak merah. Ya, maksud gitu. Anak SMP dia coba dikasih permasalahan dikit aja. Remedial matematika. Udah mager cowok itu dia. Udah mager. Anjir. Itu hitungan dulu dah gitu kan biasa gitu. Jadi gitu. Oke. Kita mengesampingkan soal penurunan minat hubungan seks. Kita kesampingkan itu. Tapi kan ini gua ada highlight di satu kalimat yang suami istri turun untuk minatnya untuk mempunyai anak. Menurut tuh ini lebih alasannya lebih ke arah bagi finansial lagi atau karena mereka berpikir emang nggak mau punya anak dulu atau lebih ke arah sasarannya kurang tepat jadi nggak jadi anak. Banyak faktor sih yang itu banyak faktor. Yang besarnya ya. Anggaplah gue mengesampingkan soal terkait uang lah ya. Karena orang kaya berarti dia nggak mematok ke arah mana. Iya. Karena ya ada pun juga orang yang berkecukupan juga nggak mau punya anak. Wow, kenapa ya? Karena kalau yang gue lihat ya, karena kan dulu kan gue jurnalis gitu. Sih baik terus. Jadi banyak juga orang yang berpikir kalau punya anak itu dia nggak siap mengurus. Iya. Karena kan mengurus kan gue cuma dengan uang, kita kayak ngerangkul, ngedidik. Ayo gini. Mereka males. Jadi mereka ini rata-rata adalah pasangan yang masih muda, yang udah married ya, yang yang masih muda. Mereka nggak mau, mereka maunya beberapa kayak tetap hubungannya kayak pacaran aja, tapi udah halal, bahasa kayak gitu. Jadi mereka tetap benar-benar menikmati masa mereka berdua married bertahun-tahun. Katanya udah betah. Rata-rata yang kalau udah betah nggak mau lepas. Gitu, nanti sampai suatu ketika ada seperti barulah dari salah satu pihak minta gitu. Jadi ya mereka
belum mau dulu terjun sebagai orang tua lah, masuk terjun ke dunia parenting lah, karena mereka tahu itu sulit. Iya. Karena lu punya uang pun ujungnya karena mager biasanya pakai babysitter, bukan lu yang ngurus. Berarti lu sebenarnya nggak mau gitu loh. Iya. Anggap itu suatu hal, ya apa sih gue gendong apa sih? Gue subuh tiba-tiba bangun dengan anak nangis, kan gue dok sebenarnya. Iya. Mungkin itu menurut gue pengaruhnya, akhirnya ya angka minat punya anak ya menurun. Iya, benar. Dari resesi itu mungkin berpengaruh dengan ada banyak faktor yang kalau kita mau ulik lebih dalam, baik faktor mungkin dari keuangan, tapi kalau masalahnya jelek, ya dari keuangan kan jadi mempengaruhi ke jadi stres. Terus habis itu kalau kita turunin lebih dalam lagi, bisa juga memang mereka belum siap punya anak, punya anak. Di satu sisi mereka juga mungkin kalau mikir kalau punya anak tanggungannya luar biasa gede gitu, dan ya belum siap punya anak, belum siap secara finansial juga. Dan ya kalau boleh jujur kebanyakan, tapi gini loh, banyak orang yang pengen punya anak, tapi di satu sisi kan itu orang-orang pengen punya anak belum dikasih untuk menghasilkan anak, belum jadilah, udah bertahun-tahun itu gua ada kenal orang udah 5 tahun menikah, sasaran udah tepat, tembakannya tetap aja belum punya anak. Nah itu faktor yang real, tapi itu juga salah satu faktor. Nah ini kan beberapa pihak yang diberitanya malah menunda untuk punya anak gitu. Ini kan justru malah keterbalikan menurut gua. Menurut gua nggak usah ditakar, menurut gua ya, kalau opini pribadi aja sih, kalau lu udah nikah, menurut gua ya it's okay lu kalau belum punya anak, cuman jangan terlalu lama. Menurut gua ini pendapat pribadi gua aja sih, karena kalau lu masih belum siap jadi orang tua atau belum siap bahtera rumah tangga, yang mending pacaran dulu sih. Kalau belum siap ya, makanya memang kadang orang cuma lebih ke arah banyak yang kebelet nikah cepet itu biar bisa kayak pacaran tapi halal aja. Iya benar. Itu yang kadang makanya jadi problemnya di situ. Ya kalau lu udah nikah terus lu punya anak, ya itu memang udah hal yang harus siap. Mau nggak mau gitu. Ya bahasanya emang kita punya anak bukannya menunda, tapi kalau kita biasa nunda kelamaan, ya amit-amit kita kan nggak ada umur. Ntar belum sempet. Ada tragedi lah, soalnya itu emang pernah diberitakan lah. Yang mana karena menunda kelamaan, jadi salah satu pasangan tuh meninggal duluan. Bener. Kan bajingan itu. Gue sih jadi pas yang tua orang sih stres anjing. Benar. Nah makanya menurut gue sih lebih baik ya kalau misalnya nih contoh baru nikah terus mau honeymoon atau apapun itu, menikmati dulu ya, masalah. Setengah tahun atau setahun ya silakan. Cuma kalau sampai lu nggak benar-benar nggak mau, nggak ada minat, ya mending pacaran aja. Ya lu pacaran aja, pacaran aja. Cuman ya kembali lagi itu cuma opini kita berdua, kembali ke masing-masing. Dan ya menurut kita sih media jangan selalu semuanya dipakai resesi sih. Yang terlalu menekankan sangat amat negatif gitu. Sangat amat negatif. Kayak mau buruk nih. Dan mungkin aja juga yang penurunan seks itu bisa juga dari yang tadi kita bilang finansial, terus belum siap punya anak, terus juga mungkin bosen kali yang pasangan. Itu bisa aja bos. Psikologi masih banyak faktor luar lagi, kayak ya pasangannya kurang baik lah penampilannya. Iya. Gue bingung, makanya ini kalau untuk pasangan ini kalau dirempetin tuh kayak nggak ada habisnya tuh. Nggak habisnya, terlalu banyak tuh. Uang kan finansial tuh merangkup banyak hal. Belum siap mental, wah itu lagi. Belum siap mental. Mental itu tuh 2 hal itu udah paling gede sih. Terus sisanya lagi ya udah, emang bosan aja berarti. Dia bilang dia lagi dia buka baju mau godain. Mau godain, udah gua keluar rumah terus awalnya dikejar cepet, belum bugil. Bener-bener tidak ekspektasi dikejar dari luar rumah sampai bugil bos. Udah siap. Ya, terus juga ada faktor tambahan dari Indonesia, yang faktor ya maaf ya sulitnya mengandung, karena emang ada orang kayak gitu. Iya. Jadi nggak dikit. Benar. Jadi faktornya banyak dan. Duman. Mandul anjing. Itu. Tunggu ngantum dulman. Aku bikin dulman apa anjir? Oh mandul. Ya pokoknya sih dari kita pembahasan kita yang tidak penting itu sebenarnya kita lebih pengen kulik lebih dalam aja sih. Lebih dalam aja. Yang penting ya. Kita jadi ngebikin mereka itu lebih clear sih. Gak terlalu trigger lah ngeberitanya. Gue coba, kita cuma pengen biar nggak usah trigger sampai resesi anak muda masih papo. Mungkin gini ya, udah suami istri bosan.
Bosan, ya udah tiap hari. Yang membara yang bawa-bawa nih. Bener. Kripnya gitu, coro-coronya papopo. Masih membara terus. Ya tapi semoga sih hubungan seks di Indonesia tetap ditingkatkan, tapi yang sah. Nah, Yang sah.